Sejak akhir 2012, elektabilitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto paling tinggi di sejumlah survei. Nama Joko Widodo melambung tinggi dalam sejumlah survei. Pamor Jokowi hanya dapat disaingi Prabowo Subianto, mantan jenderal yang menjadi aktor berdirinya Gerindra tahun 2008 lalu. Berdasarkan survei berkala Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi meroket hingga 43,5% dalam survei bulan Desember tahun lalu. Sementara Prabowo Subianto di urutan kedua dengan 11,1%. Di awal Maret 2014 atau sepekan sebelum pencapresannya, Jokowi tetap bertengger di puncak dengan 32,6% menurut hasil survei Carta Politika. Prabowo Subianto di peringkat kedua dengan 13,8%. Hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 7 hingga 17 Maret 2014 sama. Meski elektabilitasnya tak sebesar hasil survei Litbang Kompas, Jokowi top 1 dengan 31,8%. Prabowo Subianto meraup 14,3%. Terakhir, survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dihelat akhir Maret 2014, Jokowi tetap di top 1 dengan 33,2%. Sementara Prabowo Subianto menangguk 13,3%. Apakah tren ini akan berubah seiring rekonfigurasi politik selepas pemilu legislatif? Dari 2012, Jokowi memang memuncaki klasemen gitu ya, klasemen survei untuk calon presiden. Gitu. Untuk saat ini SMRC punya survei lagi untuk elektabilitas presiden calon? Kita relatif yang paling sering mungkin survei, walaupun tidak selalu dirilis. Terakhir survei waktu kita beberapa hari sebelum pencoblosan legislatif. Bagaimanapun survei mencari-cari dengan calon terlalu banyak itu sekarang mungkin sudah harus dikerucutkan. Dan kita jadi tidak perlu lebih dari 10 nama ya? Tidak perlu. Jadi saya udah tinggal berapa nama sekarang? Selalu buat simulasi sebenarnya, banyak dan sedikit. Nah yang sedikit, yang 3 itu kita selalu perhatikan Pak Prabowo, Pak Ica, sama Pak Jokowi. Tadinya Ibu Mega, diganti dengan Pak Jokowi sejak tahun 2013. Kita menemukan tren terus menaik. Terakhir, tanggal 26 sampai 29 Maret, jadi seminggu sebelum pencoblosan, kita menemukan 3 nama ini. Pak Jokowi mengalami kenaikan cukup tajam pada posisi 52%. Media mengutip, menurut survei kita ada peluang cukup besar untuk satu putaran. Kedua, Pak Prabowo di angka sekitar 20%, Pak Ical sekitar 10%. Jadi posisi pada waktu itu, kita tidak tahu sekarang tapi itu satu hal yang sangat menarik seperti yang dikatakan, bahwa pilihan terhadap partai agak berbeda dengan pilihan terhadap figur ya, presiden. Tokoh ya, Bang Don. Memang beda. Ya makanya sejak awal kan kita bicara bahwa kalau pileg tokoh ini mensupport partai, tetapi kalau pilpres nanti mestinya partai yang mensupport figur. Cuman antara itu nanti itu berarti kira-kira apakah pertarungan figur Prabowo di Gerindra akan disupport oleh teman-teman partainya yang seperti konsolidasi yang dibuat oleh PDIP yang bisa lebih diyakini bahwa mereka akan mensupport orang seperti Jokowi. Makanya memang dari pertanyaan, loh, popularitas Jokowi yang begitu hebat kalau dijadikan calon presiden, kok cuman sebegini ketika dia mensupport partai gitu. Efeknya kepada partai mungkin tidak sebesar untuk seperti kata Mas Cahyo tadi ya, begitu. Begitu ya Pak Cahyo. Jadi yakin bahwa kemudian di Pilpres lain lagi urusannya, Mas Ahmad Muzani harus hati-hati gitu kan. Iya Pak Cahyo. Ya saya kira sama ya. Jadi kenapa Ibu Megawati yang sudah diberikan mandat oleh partai yakin memilih Pak Jokowi karena pertimbangan tadi. Mencermati seluruh gelagat perkembangan dinamika politik, ada semua lembaga survei kita lihat, walaupun tolak ukurnya bukan dari lembaga survei, tapi dengan semua pertimbangan-pertimbangan soliditas partai kami, kami cukup yakin hampir 48% menang di pilkada. Ya sudah, oke kita putuskan. Tapi targetnya kan waktu itu PDI Perjuangan ini menang menang tebal kata Pak Jokowi. 27% memang target utama. Harapan. Tapi ternyata caleg-caleg kami malah bertempur dengan calegnya Gerindra misalnya. Ya, itu kan jadi caleg yang dominan raja di dapil di caleg bukan partai. Sebenarnya kan kami ini punya apa? Kami nggak punya banyak struktur pemerintahan daerah, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur itu nggak banyak.
Kalaupun ada di daerah-daerah yang secara jumlah penduduk dan perebutan kursi pun tak banyak. Satu-satunya yang terus terang kami miliki adalah partai kami relatif solid, kemudian kader-kader kami relatif baik, dan figur Pak Prabowo itu yang kami maksimalkan. Kami jual dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kami eksploiter habis-habisan karena sekarang jualannya sudah pengenalan Pak Prabowo jauh lebih gampang daripada pengenalan caleg. Itu masalahnya. Maka itu kami eksploitir, dan kami merasa pencapaian sekarang ini tentu kami bersyukur, nanti disebut kufur nikmat lagi amat. Kami harus bersyukur. Tapi kami merasa terus terang kemenangan ini belum maksimal. Dengan persiapan dan jadi sekarang persiapannya untuk kembali, kan ini sudah Pak Prabowo menyokong partai, sekarang kan tinggal menyokong dirinya. dirinya sendiri. Ya. Tentu saja. Ya, kami sekarang harus gantian. Kami yang harus menyokong Pak Prabowo. Bagaimana caranya? Kemarin memang habis-habisan kemudian menyokong partai. Itu teori Kami yang masih punya celengan soalnya. bukan, itu terjadi pada tahun 2004. Kita ingat Pak Wiranto memenangkan konvensi Golkar. Lalu kemudian setelah memenangkan itu dapat boarding pass, calegnya tenang-tenang aja itu partainya, Partai kemudian tidak tidak dapat apa-apa, kemudian Pak Wirantonya. Yang saya khawatirkan tentang Gerindra seperti itu. Ya, saya kira kami masih punya perangkat ya dan amunisi dalam tanda petik strategi ya. Bagaimana misalnya memaksimalkan struktur, memaksimalkan kader termasuk caleg yang terpilih untuk bisa mensupport Pak Prabowo untuk memenangkan dalam laga Pilpres yang akan datang. Karena kami merasa bahwa jargon apapun partainya, presidennya Pak Prabowo itu di banyak tempat, di banyak kalangan itu ada, sehingga kami merasa menghadapi 9 April sesuatu yang tidak perlu kami risaukan. Ada satu fakta bahwa memang gap antara Gerindra sama Pak Prabowo, elektabilitas dia sebagai capres itu tidak terlalu besar. 3 calon saja itu dia 20, Gerindra 12, jadi 8. Pak Jokowi 52 gitu dengan 20, jadi 30 lebih. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau diperbanyak calonnya, itu hampir berhimpitan antara Gerindra sama Pak Prabowo gitu ya. Jadi di sini menariknya adalah bahwa Pak Prabowo tantangannya sekarang harus menarik pemilih-pemilih dari partai lain. Itu tidak bisa dihindarkan karena modalnya itu baru 20%. Ingin dapat 50 artinya harus narik 30% dari partai lain. Bukan 30%, 40% dari partai lain karena kekuatan dia sekitar 12%. Sementara Pak Jokowi itu lain ceritanya. Dia modalnya udah sangat besar. Modal pribadinya besar. Besar sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu partainya harusnya lebih ringan untuk bekerja dengan Pak Jokowi, harusnya bukan begitu. Berarti tidak bekerja. Iya. Dan yang menarik lagi Bano, pengalaman 2009 Pak SBY itu sebenarnya tidak terlalu butuh partai banyak. Itu betul. Tapi semua menyemut ke situ. Itulah jadi efek dari kemenangan. Bagaimana memanage Bagaimana efek dari figur. kemenangan figur itu Betul. bisa menarik partai politik. Nah, saya kira untuk Jokowi juga begitu. Pak Cahyo. Ya, saya sependapat ya bahwa Terpana Mas Cahyo dengar. ya, saya sependapat memang Kakak Saiful. memang Saiful ya. sejak awal kita tegaskan ya dengan perolehan kita yang di luar target. Itu memang juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh istilahnya Jokowi efek. Karena Itu betul. pemilih tadi itu sebagian besar mayoritas Yang dia bukan coblos orang orang partai. kok ya. Bukan orang partai, bukan caleg. Nah, berarti dia otomatis walaupun caleg kami juga menjual fotonya Pak Jokowi, tapi itu kan orang partai, mau saya milih Pak Jokowi kok. Nantilah kalau gitu Pilpres. Saya kira ya. ya kita serahkan kepada masyarakat pemilih itu. Mas Cahyo, jadi ada benarnya ketika orang bilang Jokowi yes, PDIP no, itu apakah itu suara dari orang PDIP sendiri? Karena itu juga dianggap sebagai negatif bukan. campaign, Bukan. kira-kira gitu. Itu Dari partai orang lain. luar. Dari partai lain ya. Contoh, tahu-tahu di Pulau Jawa itu penuh spanduk Jokowi nomor 4 presiden. Loh, siapa? Bukan orang partai. Kalau orang partai pasti warnanya merah. Spanduknya, tapi spanduk putih. Relawan Ternyata itu Jokowi. relawan yang bukan orang partai. Iya. Itu Mas, saya kira. iya. Nggak ada logo PDIP-nya, nggak ada fotonya Bu Mega, nggak ada. Iya, PDIP menurut Mas Saiful Mujadi tidak perlulah bekerja terlalu keras partainya gitu, tapi tetap harus kerja. Tetapi Gerindra
Ya, Bagaimana kemudian mau menyokong Prabowo untuk naik 30%? ya saya kira ada beberapa hal, misalnya koalisi, ya harapan koalisi itu bisa mendapat support atas partai yang akan berkoalisi untuk bisa mensupport keterpilihan Pak Prabowo dalam pemilihan presiden. Pilihan yang kedua saya kira adalah tentang orang yang selama ini tidak menggunakan suaranya atau pemilih pemula. Saya kira itu juga menjadi sebuah harapan bahwa mereka bisa kita dulang dan kita yakinkan. Saya kira beberapa hal bisa kita, termasuk kalangan-kalangan profesi lainnya yang saya berpikir itu masih sangat terbuka lebar untuk bisa kita. Nanti iklannya Pak Prabowo makin banyak loh Bang di TV Bang ini. Iya dong, yang saya khawatir begini bahwa Pak Prabowo harus menggendong terus-menerus partainya. Lalu kemudian walaupun akan ada koalisi, dia juga akan menggendong itu sendiri gitu. Saya cuma melihat bahwa misalnya begini, infrastrukturnya boleh kuat, tetapi kan akan ditentukan juga oleh pertarungan media ya, Mas Muzani. Yang kebetulan PDIP maupun Gerindra itu tidak punya media sebetulnya yang affiliate. Tapi Pak Cahyo kemarin sudah ke oh iya iya ke Nasdem, tetangga. Ya, oke. Memang kita masih panjang ke arah Pilpres, termasuk dua bapak ini memang harus juga koalisi, bukan? Suaranya masih kurang. Harus koalisi. Bagaimana mau mengusung calon presiden nggak koalisi kemarin dengan angka seperti itu? Kita akan bicara lagi sesaat lagi.